kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil kinerja kami dalam iptek lingkungan hidup. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Kurnia Hardianti dengan NIM 73190041. Saya Muhammad Rajif Rahadian dengan NIM 73190023. Saya Andi Muhammad Agung dengan NIM 73190018. Saya Muhammad Julfikar Saputra dengan NIM 73190044. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami yang akan diawali oleh Muhammad Rajif. Iptek terhadap lingkungan hidup. Limbah merupakan benda yang tidak diperlukan lagi dan dibuang. Limbah pada umumnya mengandung bahan pencemar dengan konsentrasi yang bervariasi. Bila dikembalikan ke dalam jumlah yang cukup besar, maka limbah ini akan terakumulasi di alam, sehingga mengganggu ekosistem alam. Penumpukan limbah di alam akan menyebabkan ketidakseimbangannya ekosistem, tidak dikelola dengan baik. Limbah merupakan sisa dari sebuah progres yang tidak dapat digunakan kembali. Apabila limbah ini terlalu banyak di lingkungan, maka akan berdampak pada pencemaran lingkungan dan berdampak pada kesehatan dari masyarakat sekitar. Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan, kerusakan, dan bahaya bagi makhluk hidup yang bergantung pada sumber daya air. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dan perlindungan sumber daya air secara seksama. Maka dari itu, dibutuhkan teknologi yang dapat membantu mengurangi limbah industri di sekitar masyarakat. Terima kasih. Manfaat dan tujuan. Memudahkan masyarakat sekitar dapat menjual limbah rumah tangganya, juga bagi industri besar bisa menjual limbahnya sehingga limbahnya tidak merusak ekosistem lingkungan dan juga tetap dapat menjaga lingkungan sekitar dan menjaga ekosistem lingkungan dan juga menjaga sekitaran lingkungan seperti kondisi air, juga kondisi tanah. Juga dapat mengurangi penumpukan sampah di sekitaran kawasan rumah warga maupun industri. Analisa kebutuhan. User pelanggan 1 melakukan registrasi, 2 melakukan login, 3 memilih fitur yang diinginkan, 4 menentukan alamat tempat tinggal, 5 menentukan jenis limbah yang ingin dijual, 6 menentukan waktu pengambilan limbah, 7 logout. Driver limbah, yang pertama melakukan registrasi, 2 melakukan login, 3 menentukan jenis kendaraan yang dipakai, 4 menentukan jenis limbah yang bisa diangkut, 5 memilih waktu penjemputan limbah di sekitar lingkungan, 6 logout. Diagram use case. Saya akan menjelaskan diagram use case user pelanggan. Nah, di user pelanggan ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang satu itu login, satu lagi pemesanan. Pertama, sebagai pelanggan itu kita harus registrasi. Nah, dalam registrasi itu kita ngisi nama pengguna, alamat email, nomor telepon. Nah, habis nomor telepon tuh kita dikasih kode verifikasi gitu. Habis itu kita sign up. Udah sign up, login, terus ngisi nama pengguna lagi, nomor telepon, dan alamat email. Nah, ke proses pemesanan. Di proses pemesanan itu ada dua fitur. Satunya masukkan alamat, satunya lagi jenis pemesanan. Nah, di jenis pemesanan itu ada 2. Ada recycle sama selling. Nah, habis itu ada pesan jenis fitur dibagi menjadi 3. Yang pertama waktu, jenis limbah, dan bobot limbah. Nah, yang kedua ada diagram tentang driver limbah. Nah, kalau mau menjadi driver limbah itu harus registrasi dulu. Nah, di registrasi itu kita ngisi data diri, jenis kendaraan, sama daftar. Di data diri itu kita ngisi nama, nomor telepon, alamat tempat tinggal, sama alamat email. Terus upload data. Nah, jenis kendaraan itu ada 2, motor sama mobil. Nah, habis itu kita login.
masukin nomor telepon sama alamat email juga. Nah, habis itu kita nerima pesanan. Pesanan itu kita suruh antarkan, aktifkan aplikasi, terus ambil orderan, sama pilih jenis pesanan. Ada recycle sama selling. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai mock-up-nya. Yang pertama, di gambar pertama itu adalah tampilan register yang isinya ada nama, nomor telepon, dan alamat email, lalu klik sign up. Setelah kita masuk setelah dari register, kita akan masuk ke tampilan login, tampilan home login. Tapi sebelumnya, setelah register ini, kita akan dibawa ke tampilan verifikasi. Kita akan mendapatkan kode OTP atau kode verifikasi, baru kita akan bisa masuk ke aplikasi. Nah, di yang pertama ini adalah tampilan home dari aplikasinya, yaitu Trash Reseller. Dan di Trash Reseller ini ada dua bagian, yaitu recycle dan selling. Kalau kita klik yang recycle, lalu kita akan lihat tampilan dari recycle. Di sini ada penjelasan di mana recycle itu adalah pelanggan bisa meminta bantuan untuk merecycle atau mendaur ulang sampah atau limbah yang ada di tempat mereka maupun di tempat pekerjaan atau rumah tangga mereka. Nah, dari kalau misalnya kita klik pesan, itu ada beberapa pilihan yang harus dimasukkan, yaitu waktu pengambilannya, jam, menit, dan detiknya, terus waktu penjemputannya. Karena recycle ini adalah barang daur ulang, jadi kita bisa ambil atau kita bisa simpan di tempatnya. Nah, yang terakhir adalah jenis limbah. Nah, jenis limbahnya ini adalah industri maupun rumah tangga. Setelah itu ada tampilan seperti ini, alamat, kita masukkan alamat, baru kita dapat memesan drivernya. Setelah itu, kalau misalnya kita klik selling, nah di tampilan selling ini adalah kita menjual limbah yang ada di kita, limbah industri maupun limbah rumah tangga. Kalau kita klik pesan, ada tampilannya seperti yang sama, cuma bedanya kita hanya mengisi waktu pengambilan limbahnya, jenis limbah yang akan kita jual, dan bobot limbah. Kalau memang kita tidak tahu berapa bobot limbah yang akan kita jual, maka dari pihak driver akan membawa timbangan untuk menghitung bobot limbah yang akan dijual. Baru kita klik pesan. Baiklah, sekian dari presentasi kami.